teman-teman, aku Capo, kura-kura Brazilian Red-Eared Slider. Hari ini aku lagi santai berjemur setelah kandangku selesai dibersihkan. Enak sekali rasanya, matahari hangat, tempat bersih, air jernih. Buat kami kura-kura, ini bukan soal dimanja, tapi soal kebutuhan hidup. Banyak orang mengira kura-kura itu hewan yang tidak rewel, tinggal diberi makan lalu selesai. Padahal kenyataannya tidak begitu. Kami juga bisa sakit kalau lingkungan tempat tinggal kami kotor. Sisa makanan yang dibiarkan membusuk, kotoran yang menumpuk, dan air yang jarang diganti bisa menjadi tempat tumbuh jamur serta bakteri. Dari situlah banyak masalah kesehatan bermula. Makanya, membersihkan kandang itu bukan pekerjaan yang sia-sia. Air perlu diganti secara rutin, sisa makanan harus segera diangkat, dan bagian daratan juga harus tetap bersih. Lingkungan yang bersih membuat kami lebih nyaman, lebih aktif, dan tentu lebih sehat. Selain kebersihan, matahari juga sangat penting. Berjemur membantu tubuh kami bekerja dengan baik. Sinar matahari membantu metabolisme, menjaga kesehatan tempurung, dan membuat tubuh kami tetap kuat. Kalau tidak ada sinar matahari atau penggantinya yang memadai, kami bisa mengalami berbagai gangguan kesehatan. Sebagai kura-kura Brazilian Red-Eared Slider, aku termasuk jenis semi-akuatik. Artinya, aku membutuhkan dua tempat sekaligus. Aku butuh air untuk berenang, makan, dan beraktivitas. Tapi aku juga membutuhkan daratan yang benar-benar kering untuk beristirahat dan berjemur. Kalau hanya ada air tanpa tempat kering, itu bukan habitat yang sehat untuk kami. Sebenarnya, sebelum aku datang ke rumah ini, sudah ada kura-kura lain. Namanya Capa, kami sejenis. Sayangnya, saat itu keluarga yang merawat belum memahami bagaimana cara memelihara kura-kura dengan benar. Banyak hal yang belum diketahui, mulai dari pentingnya kebersihan, sinar matahari, hingga kebutuhan daratan kering. Akibatnya, Capa jatuh sakit. Aku datang ketika Capa sudah dalam kondisi yang kurang baik. Mereka berusaha merawatnya, tetapi akhirnya Capa tidak bisa diselamatkan. Kehilangannya tentu meninggalkan kesedihan. Namun dari Capa, ada pelajaran yang sangat berharga. Sejak saat itu, mereka mulai belajar. Belajar bahwa memelihara hewan bukan sekadar memberi makan. Mereka membaca, bertanya, mencari informasi, lalu memperbaiki kandang, menjaga kebersihan air, menyediakan tempat berjemur, dan memastikan semua kebutuhan kami terpenuhi. Semua yang mereka lakukan sekarang adalah bentuk kasih sayang yang lahir dari pengalaman. Pengalaman memang kadang mahal, tetapi kalau benar-benar dipelajari, pengalaman bisa membuat kita menjadi penjaga yang lebih baik. Karena itu, kalau kalian ingin memelihara kura-kura, jangan hanya berpikir bahwa kami lucu atau menggemaskan. Pahami dulu kebutuhan kami. Siapkan tempat tinggal yang sesuai. Pastikan ada air yang bersih, ada daratan yang kering, dan ada kesempatan untuk mendapatkan sinar matahari. Ingat, kami tidak bisa memilih siapa yang akan merawat kami. Kalianlah yang memilih membawa kami pulang. Jadi tanggung jawab itu ada di tangan kalian. Memelihara berarti menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, menjaga kehidupan. Karena memelihara tanpa dijaga, pada akhirnya bukanlah kasih sayang. Itu adalah bentuk penyiksaan yang seringkali tidak disadari. Semoga kisah Capa menjadi pelajaran, dan semoga aku, Capo, bisa terus tumbuh sehat bersama keluarga yang kalau kalian benar-benar sayang dengan hewan yang baik, buktikan dengan sampai jumpa di cerita berikutnya. Jangan hanya senang saat sayang hewan peliharaanmu lalu lupa bahwa setiap hari mereka bergantung pada kita. Karena kami setiap tidak bisa berhak mendapatkan kehidupan yang kami layak. Tidak bisa membersihkan kandang sendiri. Kami juga tidak bisa berkata kalau sedang sakit. Semua kebutuhan kami ada di tangan orang yang memilih memelihara kami. Sayang itu bukan sekadar memberi nama atau mengajak berfoto. Sayang adalah meluangkan waktu untuk membersihkan kandang, menyediakan makanan yang tepat, memastikan air tetap bersih, memberi kesempatan berjemur, dan mencari pertolongan ketika kami sakit. Aku belajar dari kisah Capa.
Kepergiannya memang menyedihkan, tetapi juga mengajarkan bahwa memelihara hewan harus disertai ilmu. Kesalahan yang sama semoga tidak terulang lagi, bukan hanya untukku, tetapi juga untuk hewan peliharaan lainnya. Jadi, sebelum memutuskan memelihara seekor hewan, belajarlah tentang kebutuhannya. Dan kalau sudah memutuskan untuk memeliharanya, jagalah dengan sepenuh hati. Karena bagi kalian, kami mungkin hanya bagian kecil dari hidup. Tetapi bagi kami, kalian adalah seluruh dunia. Ingat, memelihara berarti bertanggung jawab. Bukan hanya sampai rasa bosan datang, tetapi selama kami hidup. Kalau kalian sayang dengan hewan kesayangan, jangan hanya pelihara mereka, jagalah mereka. Karena kasih sayang yang sesungguhnya selalu terlihat dari tindakan, bukan hanya dari kata-kata.